pertanyaannya bisa langsung, bisa juga lewat chatting ya. Nah, kita masuk ke anggaran komprehensif ya. Minggu lalu kita sudah membahas dasar atau konsep dasar anggaran perusahaan. Nah, kita coba masuk ke anggaran komprehensif. Nah, anggaran komprehensif ini saya berikan untuk menjadi bayangan ya, gambaran untuk usaha yang akan dibuat atau dijalankan. Nah, di sini bisa menjadi gambaran dari mana kita menyusun ya, dari awal anggaran penjualan, anggaran produksi, bahan bakunya apa saja, hitungannya seperti apa. Nah, itu nanti saya akan jelaskan satu persatu. Nanti silakan kombinasikan dengan tugasnya, di mana kira-kira yang belum dipahami kemudian bisa digunakan atau tidak. Nah, itu nanti bisa ditanyakan. Anggaran komprehensif ini seperti dengan definisinya ya, anggaran komprehensif berarti dia menyeluruh gitu ya, menyeluruh, meliputi semua anggaran yang kita bahas minggu lalu per divisi ya, misalnya anggaran penjualan, anggaran produksi, kemudian anggaran keuangan atau pengeluaran dan kas dan lain-lain. Nah, secara pengertian komprehensif itu artinya menyeluruh ya. Nah, jadi menyeluruh, semua divisi membuat anggaran dijadikan satu, artinya satu kesatuan yang saling berhubungan ya, membentuk satu jaringan sehingga dia bisa memudahkan bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya ya. Jadi kumpulan anggaran per bagian per divisi itu dibuat secara menyeluruh, kemudian saling berkaitan dan berhubungan. Nah, dalam hal ini kenapa dibuat secara menyeluruh? Jadi bisa memudahkan buat manajemen untuk memastikan apakah tujuan dari perusahaan akan tercapai melalui anggaran yang sudah disiapkan. Nah, ini disusun jangka pendek atau setahun gitu ya. Nah, dalam artian 1 tahun ini tentunya disesuaikan dengan besar kecilnya perusahaan. Nah, setelah dibuat secara komprehensif setahun, nah dia akan terus dievaluasi untuk melakukan penyusunan anggaran untuk tahun berikutnya. Nah, nanti persiapan untuk jangka panjang. Nah, manfaat penyusunan anggaran komprehensif. Nah, manfaatnya apa saja? Di sini disebutkan bahwa adanya kepekaan secara sistematis terhadap kebijakan manajemen. Jadi ketika kita membuat secara menyeluruh, semua divisi membuat anggaran, akan memudahkan ketika terjadi suatu penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam satu anggaran, misalnya di anggaran penjualan gitu ya, atau anggaran promosi atau marketing. Nah, ketika terjadi katakanlah kenaikan di harga bahan baku gitu ya, di anggaran produksinya, kita sesuai dengan anggaran disiapkan. Nah, itu kira-kira di anggaran penjualannya akan ditingkatkan atau tidak gitu ya. Nah, kalau misalnya tetap dengan harga yang disepakati di awal, ketika harga bahan bakunya naik, itu kemungkinan keuntungannya kan semakin sedikit. Nah, itu artinya memudahkan atau adanya kepekaan gitu ya. Nah, kemudian menyambung dengan penjelasan tadi, memudahkan untuk diadakan evaluasi ya. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya pada dasar-dasar atau konsep dasar anggaran, kita salah satu membuat anggaran itu kan untuk digunakan sebagai guideline atau evaluasi atau pengawasan ya. Nah, ketika terjadi ketidaksesuaian dengan anggaran yang disiapkan, maka ini bisa dijadikan evaluasi bulan atau tahun berikutnya. Nah, biasanya untuk menghindari terjadinya permasalahan yang lebih besar terkait dengan tidak sesuainya anggaran, biasanya setiap bulan itu sudah direview ya. Setiap bulan walaupun akan direview secara keseluruhan di akhir tahun. Jadi pertama bisa menjadikan suatu
bagaimana manajemen terpeka terhadap perubahan, kemudian bisa digunakan sebagai sarana evaluasi dan sebagai pengawasan. Nah, pengawasan yang lebih dinamis terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen. Jadi, ketika terjadi perubahan-perubahan di lingkungan eksternal perusahaan ya, yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan, maka harus dilakukan perubahan yang atau penyesuaian yang dinamis oleh perusahaan ya, baik itu di satu anggaran maupun anggaran yang lainnya, gitu ya. Jadi memudahkan, kemudian digunakan sebagai sarana evaluasi dan sebagai pengawasan. Itu manfaatnya. Kemudian kenapa tidak menyusun anggaran komprehensif gitu ya? Ada perusahaan yang menyusun, ada juga yang tidak. Misalnya tentunya akan disesuaikan dengan besar kecilnya perusahaan. Nah, di sini disebutkan bahwa karena tidak memiliki keahlian atau skill manajemen untuk menyusunnya. Kemudian ada anggaran yang terbatas. Nah, kenapa? Karena di dalam menyusun suatu anggaran itu tentunya itu kan sifatnya detail ya. Detail, nah dibutuhkan juga keahlian skill manajemen yang sesuai dengan bidangnya. Misalnya, untuk menyusun anggaran produksi, ya, anggaran produksi itu kan suatu barang dibuat dengan berbagai macam bahan baku ya. Nah, berapa persen atau berapa besar atau berapa banyak bahan baku itu dibutuhkan untuk buat satu produk. Nah, misalnya bahan bakunya terbuat dari misal roti ya, ada tepung, ada telur, ya, kemudian ada gluten. Nah, kemudian digunakan juga kan listrik atau oven ya, listriknya berapa besar digunakan gitu misalnya. Nah, itu penyusunan itu tidak semua orang bisa ya. Nah, makanya dikatakan membutuhkan suatu keahlian atau skill. Kemudian terbatasnya dana. Nah, dana dalam hal ya, misalnya perusahaan itu cukup besar yang memang sudah memiliki bagian-bagian atau divisi yang berdiri sendiri gitu ya, dengan jumlah pegawai cukup banyak. Nah, untuk menyusun anggaran komprehensif semua bidang divisi menyusun anggaran maksudnya dikoordinasi oleh koordinator masing-masing gitu ya. Kemudian ada komite anggaran. Nah, tentunya tenaga atau orang yang diminta untuk menyusun anggaran ini kan harus dibayar ya, tenaganya atau upahnya. Nah, itu misalnya ada 5 divisi misalnya. 5 divisi kan 5 orang. Kalau misalnya satu divisi 1 orang gitu ya. Dia bekerja selama berapa hari untuk menyusun ini gitu. Nah, itu perlu dibayar. Nah, makanya dibutuhkan dana ya. Jadi di samping keahlian juga dibutuhkan dana. Jadi tidak semua perusahaan menyusunnya. Biasanya kalau memang hanya menyusun secara parsial, anggaran apa aja yang paling penting? Ya misalnya anggaran penjualan atau anggaran produksi. Atau hanya produksi saja yang dibuat karena itu paling penting untuk menentukan harga. Ketika kita mengetahui berapa besar bahan baku, harga pokoknya berapa, nah itu bisa dijadikan bahan untuk menyusun harga jual. Ketika kita tambahkan dengan keuntungan ya. Jadi adanya keahlian dan dibutuhnya dana. Nah, pedoman penyusunan anggaran komprehensif. Nah, untuk menyusunnya, minggu lalu kita sudah bahas mekanisme penyusunan, kemudian ada cycle-nya, prosesnya. Nah, dalam hal ini karena kita menyusun secara komprehensif, jadi dibutuhkan spesifikasi terhadap tujuan yang lebih luas dari perusahaan ya. Jadi masing-masing divisi itu di samping dia membuat satu spesifikasi tujuan per divisinya, kemudian juga dikaitkan dengan bidang yang lain karena sifatnya komprehensif. Jadi karena ini saling terkait satu dengan bidang atau divisi lainnya ya. Kemudian mempersiapkan rencana pendahuluan ya. Nah, rencana pendahuluan ini artinya masing-masing divisi membuat satu rencana ya, rencana katakanlah produksi. Dia memproduksi barang apa saja dalam tahun ini atau semester ini gitu ya. Nah, barang-barangnya apakah sama dengan barang sebelumnya gitu, atau ada modifikasi, ada diversifikasi, atau ada rencana keluar produk baru gitu misalnya. Jadi
itu akan terkait dengan anggaran yang dibutuhkan gitu ya. Nah ini juga bisa terkait dengan apakah dibutuhkan anggaran promosi gitu ya, atau anggaran tenaga kerjanya gitu. Jadi ini kenapa diminta untuk mempersiapkan cara pendahuluan. Nah karena anggaran secara keseluruhan itu kan sifatnya terbatas. Jadi misalnya perusahaan untuk anggaran tahun ini disiapkan 2 miliar gitu ya. Nah masing-masing bidang itu diberikan anggaran dengan porsi tertentu. Nah, kira-kira kalau dengan ada ide untuk membuat produksi baru misalnya, jenis produk baru, nah itu apakah bisa nggak dengan anggaran sudah ditetapkan? Jadi rencana penjualan sangat penting ya. Kemudian menyusun rencana jangka panjang dan jangka pendek. Nah, walaupun tadi disebutkan komprehensif selama setahun jangka pendek ya. Nah, untuk jangka panjangnya juga perlu dipersiapkan. Artinya ketika jangka pendek ini bisa berjalan dengan baik, nah 1 tahun pertama, kemudian 1 tahun kedua gitu ya. Nah setelah memiliki satu kemajuan gitu ya di pasar sudah mulai dikenal gitu ya, konsumen sudah mulai stabil, nah perlu dibuat suatu rencana jangka panjang. Nah rencana jangka panjang itu mudahnya bisa kita lihat dari investasi yang lebih besar ya, investasi modal, yang modal ini bisa dalam bentuk uang dan dalam bentuk aset bangunan atau dalam mesin. Nah itu bisa untuk jangka panjang gitu. Atau dia akan berencana buka di beberapa kota itu misalnya. Nah ini untuk menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang. Nah komponennya apa saja? Nah komponen di sini pertama itu perkiraan atau forecasting anggaran ya. Nah taksiran kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Nah yang saya sampaikan tadi masing-masing anggaran divisi itu ya, itu dia sudah membuat satu perkiraan kegiatannya. Misal tadi yang saya sampaikan, ada keinginan untuk membuat suatu inovasi produk baru untuk mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Gitu ya. Nah kira-kira untuk membuat satu produk ini kan perlu dikira-kira ya, di forecast ya, perkiraannya berapa kira-kira bisa terjual gitu ya, kemudian di mana saja konsumennya banyak, kemudian harganya berapa. Nah, kembali ke bahan bakunya lebih banyak atau lebih sedikit dari yang sebelumnya, gitu misalnya. Nah itu perlu sama juga di divisi marketing misalnya, pemasaran. Dengan adanya produk baru ini, bagaimana biar dikenali pasar gitu ya. Jadi perlu dilakukan promosi. Nah promosi di mana yang paling baik gitu, misalnya. Nah begitu pula di kebutuhan tenaga kerjanya. Nah, direct labor-nya ya. Apakah karyawan atau tenaga kerja yang sekarang itu cukup untuk membuat produksi baru? Atau kita harus melakukan training atau meng-hire orang baru gitu misalnya. Jadi ini perlu dibuatkan taksiran. Nah, kemudian variasi anggaran ya. Nah, variasi ini kenapa dibutuhkan? Untuk mengantisipasi kira-kira berapa kenaikan anggaran yang masih bisa diterima atau dibayar oleh bagian keuangan gitu ya. Nah, ketika ada terjadi kenaikan bahan baku, tentunya kalau tidak dibeli, barang tidak diproduksi gitu ya. Nah, berapa persen kemungkinan kenaikan harga yang bisa diambil atau bisa diterima oleh bagian keuangan. Kemudian ada analisis statistik dan matematika ya, artinya tentu karena ini sifat anggaran dan menghitung ya, artinya itu sangat dibutuhkan kemampuan untuk menganalisis secara angka-angka, karena kita sifatnya angka ya, anggaran itu kan dilaksanakan satu rencana kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan dihitung dalam bentuk atau angka atau uang gitu ya. Nah taksiran ini yang perlu dianalisa. Jadi kebutuhan kemahiran dalam statistik dan matematika itu sangat penting. Kemudian laporan anggaran. Nah, laporan ini di akhir periode, baik jangka pendek, jangka panjang, ataupun dibagi menjadi setiap bulan atau semester ya, atau triwulanan. Nah itu akan disesuaikan dengan anggaran yang sudah dibuat. Makanya dibutuhkan laporan anggaran untuk melihat bagaimana realisasi dari pelaksanaan yang sudah dibuat ya. Jadi dibandingkan misal bulan Januari, Februari,
Maret seperti apa pencapaiannya, apakah melebihi atau kekurangan itu ya. Nah itu dilakukan bisa digunakan sebagai evaluasi. Nah di sini saya coba membuat satu contoh ya, satu contoh anggaran yang komprehensif. Nah di sini ya, kalau teman-teman sudah sempat membacanya walaupun sekilas ya, nanti bisa disesuaikan dengan bisnis atau usaha yang sedang disiapkan. Nah, di sini ada bahan baku, ada tenaga kerja, ada overhead ya. Kemudian penjualannya di mana, harganya berapa, nah itu bisa dihitung gitu ya. Ini bisa diperkirakan sesuai dengan rencana bisnisnya ya. Nah, contohnya adalah mebel ya. Nah, PT Mebel ini menjual meja belajar dan kursi. Nah, dia akan menjual di 3 kota ya, Bandung, Jakarta, dan Semarang. Nah, dengan bahan baku ya ada kayu, kaca, dan busa. Nah, kembali ke tugasnya masing-masing. Nah, produksinya apa yang dijual, kemudian bahan apa. Nah, tentunya juga dihitung upahnya ya, upah atau tenaga kerja atau tenaga yang diperlukan untuk produksi atau menjualnya, gitu, itu perlu dihitung. Nah, rencana penjualan meja ini di Bandung 350 unit, dengan Jakarta 1.250, Semarang 500. Ya. Kemudian harganya Bandung dan Semarang sama 150.000, kemudian di Jakarta 175, ya 175.000 ya. Kemudian untuk kursinya itu di Bandung 1.500, Jakarta 2.500, dan Semarang 1.000. Harganya sama ya 80.000. Nah, persediaan yang di metode yang digunakan adalah FIFO ya, lasin plus out. Ada yang juga LIFO ya, lasin plus out. Jadi ini biasanya disesuaikan dengan kondisi barang yang dijual. Kalau bahan baku yang sering mudah untuk kedaluarsa atau rusak atau busuk, berarti dia menggunakan FIFO. Nah, ini persediaan bahan dan barang jadi ya. Ini contoh ini adalah karena perusahaan sudah berjalan ya. Jadi kalau sudah berjalan, dia sudah bisa ada hitungan, ada persediaan awal, persediaan akhir ya. Kemudian ada bahan baku ya, harga juga ada. Kemudian target penjualan juga ada ya. Jadi ini untuk membuat satu rencana target penjualan pada tahun berikutnya. Nah, yang saya sampaikan tadi, ketika kita membuat suatu barang, tentunya ada penggunaan bahan baku ya. Ada penggunaan bahan baku, ada penggunaan tenaga kerja ya. Nah, bagaimana perhitungannya? Nah, perhitungan ini apakah fix atau standar gitu ya? Nah, standar atau fix ini ditentukan oleh perusahaan masing-masing ya. Jadi hanya mereka yang tahu berapa kebutuhan untuk suatu bahan atau barang atau tenaga kerja yang dibutuhkan gitu ya. Nah, contohnya di sini untuk membuat satu meja belajar ya, bahan kayu yang digunakan 3 gitu ya, dalam skala 3 ya. Kemudian kacanya setengah ya. Nah, di sini contoh kalau misalnya kita aplikasikan, misalnya kita membuat satu roti gitu ya. Nah, ketika kita membuat roti, bahannya adalah telur, tepung gitu ya, sama misalnya ada blue band-nya. Nah, kira-kira dalam 1 kilo tepung itu, satu roti itu dibutuhkan berapa gram tepung sama telur gitu ya, berapa butir telur gitu misalnya. Nah, itu yang dikatakan sebagai standar usage rate ya, jadi SUR ya. Kemudian direct labor hour-nya berapa dibutuhkan. Nah, di sini karena ada proses pemotongan, ada bagian finishing, ada 2 gitu ya. Jadi 2 divisi di sini. Nah, begitu pula dengan kursi, karena bahannya ada kayu dan busa, jadi kaca dia kita menggunakan berarti tidak ada gitu ya. Nah, tetapi dia tetap di 2 departemen itu menggunakan tenaga kerja. Kemudian biaya kerjanya berapa gitu ya. Nah, tadi kan yang ini adalah penggunaannya ya, penggunaan dari
hour buruhnya. Nah, biayanya berapa gitu ya. Nah, biaya untuk meja belajar di Departemen Pemotongan itu 8.000, kemudian di finishingnya 10.000. Kalau kursinya 5.000 dan 7.000. Kemudian, nah tarif overhead ini kadang kalau pabrik ya, kalau pabrik itu pasti sudah menghitung dia, karena dia katakanlah listriknya terpusat ya, jadi listriknya hanya mengoperasikan mesinnya dan lampunya, gitu. Jadi udah ketahuan. Nah tapi kalau kita misalnya di rumah, ovennya kita membuat roti di rumah gitu ya, listriknya kan digunakan juga untuk yang lain gitu ya. Nah itu agak sulit menghitung secara detail, tapi bisa kita perkirakan ya. Kira-kira berapa kita gunakan. Misalnya kalau setiap bulan kita beli pulsa listrik 200.000 ya, berapa persen kita gunakan gitu ya. Itu bisa diperkirakan, dikira-kira. Kemudian di sini untuk meja belajar ya, ini 2.000 ya, kursinya 1.500 ya. Departemen finishingnya 2.100 dan 1.700. Nah, karena ini perusahaan yang sudah berjalan dan kita aplikasikan dalam bentuk soal ya. Nah, di sini tentu kan ada biaya. Nah, biaya bahan baku. Nah, bahan ini, biaya-biaya ini yang saya sampaikan tadi, ketika kita membuat anggaran, itu kita sudah menentukan harga bahan bakunya berapa. Nah, dari mana dapat bahan baku ini? Dari harga pasar, ya. Misalnya, kalau kita menyusun anggaran untuk tahun, kalau bulan ya, sekarang bulan September, untuk bulan Oktober gitu ya, berarti harga pasar sekarang kira-kira kita gunakan. Melihat harga bahan juga bulan September dan Agustus September ya. Nah, di sini kita melihat kira-kira kenaikannya tinggi tidak gitu. Atau kita menambahkan mungkin 10% kita naikkan, sehingga kalau terjadi kenaikan harga di bulan Oktober itu bisa kita sesuaikan, tidak terlalu jauh meminta penambahan anggaran. Nah, di sini biaya ini sangat penting kita menentukan. Nah, tadi kan ada kata variasi ya. Nah, variasi apa? Fleksibilitasnya harga itu berapa mau bisa kita kejar gitu ya. Kemudian ada biaya distribusi. Nah, kalau misalnya produknya mau dikirim ya, atau menggunakan Gojek atau Gosen misalnya, nah itu kita perlu tentukan berapa biayanya, jaraknya berapa gitu. Atau ongkos kirim kita bebankan kepada pembeli, itu berarti kita tidak bebankan anggaran. Ada administrasi ya, misalnya untuk pembukuan ya, kalau perusahaan kan ada administrasi untuk bagian gaji itu lain-lain misalnya. Kemudian pajak, ada penghasilan dan dikenakan pajak kan, nah itu dipotong atau dikalikan penghasilan sebelum pajak. Ini ada saldo awal laba ditahan gitu. Dan dividen, karena sifatnya perusahaan ini sudah cukup besar ya. Nah, ada juga biasanya kan di akhir pembukuan, akhir bulan, akhir tahun itu buat saldo kas ya. Penerimaan pengeluaran kasnya seperti apa, kemudian saldo terakhirnya berapa, nah itu dicatat gitu ya. Nah ini akan dijadikan saldo awal untuk anggaran berikutnya. Nah, di sini ya pertanyaannya ini menunjukkan komprehensifnya satu anggaran ya. Jadi ini pertanyaan ini mencoba untuk menyusun suatu pertanyaan yang terkait dengan komprehensif ya, anggaran komprehensif tadi ya. Ya, pertama anggaran penjualan. Nah, anggaran penjualan ini memang menjadi tahapan yang awal ya. Karena apa? Dia menjadi dasar bagi yang lainnya. Kenapa? Nah, ketika kita akan memproduksi, nah berapa kita produksi, itu tentunya kita harus tahu penjualannya berapa gitu ya. Berapa target penjualan yang akan kita buat. Nah, stok barang kita berapa? Nah, berapa yang akan perlu kita produksi. Nah, makanya anggaran penjualan menjadi yang pertama. Ya, penjualan, kemudian berapa yang akan diproduksi. Nah, untuk produksi suatu barang dibutuhkan bahan baku ya. Berapa bahan baku yang dibutuhkan ya. Kemudian ketika kita mengetahui anggaran kebutuhan bahan baku, kita lihat stoknya masih ada berapa.
Kemudian berapa yang harus kita beli? Nah, ini ada pembelian bahan baku. Nah, setelah kita mendapatkan kebutuhan pembelian, nah baru bisa ditentukan harga pokok bahan baku. Ya, nah juga dibuat schedule persediaan ya. Artinya persediaan awal dan akhirnya berapa? Itu bisa dibuat dalam satu tabel ya. Nah, kemudian di samping bahan baku juga ada tenaga kerja, ada overhead ya. Nah, setelah digabung semua bahan baku, tenaga kerja, overhead itu menjadi harga pokok produksi ya. Kemudian juga disandingkan dengan harga pokok penjualan untuk mendapatkan anggaran laba rugi. Kemudian di akhir perhitungan itu atau akhir periode akan lihat aliran kasnya, kas yang keluar sama yang masuk, apakah sesuai dengan pengeluaran dari masing-masing divisi atau masing-masing anggaran. Nah, coba kita lihat satu-satu ya. Nah, hitungan-hitungan ini sebenarnya sederhana ya, cara matematika sederhana. Tetapi yang sulit di dalam prakteknya adalah berapa kita akan menentukan harganya ya. Harga produksi dan harga jual gitu ya. Nah, harga produksi kan tentunya akan disesuaikan dengan kebutuhan bahan baku. Ya, bahan bakunya berapa? Nah, cuma saja kadang kan tadi yang saya sampaikan kebutuhan bahan baku realnya berapa. Nah, itu masih dalam hitung-hitungan yang masih ada perkiraan. Nah, anggaran penjualan, ya, ketika kita sudah membuat satu target, ya, berdasarkan review dari penjualan-penjualan sebelumnya, bisa kita membuat satu target penjualan tertentu, gitu ya. Nah, anggaran penjualan tentunya kan dalam contoh ini ada tiga tempat kota untuk penjualan meja belajar dan kursi dengan masing-masing unit yang berbeda dan harga yang berbeda. Nah, itu dikalikan ya, harga jumlah barang yang dijual dikalikan dengan harganya itu total penjualan ya, penjualan per kota. Nah, misalnya 750 dikalikan 150.000, di Bandung dia mendapat ya 112.500.000. Ini target ya, ini target anggaran. Nah, apakah tercapai? Itu belum tentu ya, atau bahkan bisa lebih ya. Nah, tetapi ini perlu dibuatkan targetnya atau anggarannya. Kemudian di Jakarta 1250 sama 175 ya, 218, kemudian Semarang 75 juta. Nah, ini di total itu tentunya dengan jumlah 2.500 meja belajar dia mendapat penjualan 406 juta ya. Kemudian kursi, nah kursi di tiga kota ini harganya sama ya 80.000. Jadi masing-masing dikalikan harga dengan kuantiti yang dijual mendapatkan total penjualan. Nah, secara keseluruhan ya total penjualan atau anggaran penjualannya adalah 806.250.000 ya. Itu total penjualannya. Ini target sama nanti kalau di tugas yang dibuat masing-masing kira-kira selama misal sebulan atau kata kalau ini kan setahun gitu ya. Tapi kalau dalam usaha bisnisnya mungkin targetnya sebulan dulu ya, misal sebulan berapa unit yang akan dijual ya. Kemudian harganya berapa, nah itu dikatakan sebagai anggaran penjualan. Kemudian anggaran produksi ya. Anggaran produksi berarti akan dikaitkan dengan penjualan ya. Karena gini, ketika kita akan menjual satu barang, tentunya barangnya dari mana? Apakah ada stok atau tidak? Kalau stoknya kurang, berarti kita akan memproduksi. Nah, contoh di sini, ini yang tabel yang di bawah ini kan ada di soal ya, atau kalau di dalam perusahaan dia sudah mempunyai katakanlah dilakukan stok opnam sebelum akan dimulainya anggaran baru, terus di stok opnam berapa, bahan baku yang masih ada berapa, kemudian stok barang persediaan akhirnya berapa. Nah, itu dihitung gitu ya. Digunakan sebagai dasar perhitungannya. Nah, anggaran produksi caranya seperti apa? Kita lihat meja belajar ya.
Meja belajar ini rencananya kan 2.500 ya. Dari total yang ini ya, 2.500 ini ya, total ya. Kemudian di contoh soal ini, persediaan akhirnya berapa? Ada 150 ya. Jadi dia ditambahkan dulu ya. Artinya persediaan akhir adalah stok yang harus ada di perusahaan gitu ya. Dia menjadi, jadi barang yang siap dijual 2650. Kemudian persediaan awalnya berapa? Ya. Persediaan awalnya 100 unit, jadi dia pengurang ya. Persediaan awalnya berapa? Dikurangkan, jadi 2000 setelah dikurangkan jadi 2550 itu rencana produksi. Untuk kursi, ya di sini 5.000 karena ada persediaan akhirnya 300 itu dijumlah dulu 5.300 ya. Kemudian dikurangi persediaan awalnya ya ada 250. Jadi 5050 atau 5.050 untuk rencana produksi kursi. Jadi rencana produksi mejanya 2550, kemudian rencana kursinya 5050 ya. Kemudian anggaran kebutuhan bahan baku. Nah, tadi ketika sudah mengetahui anggaran penjualan, kemudian anggaran rencana produksinya ya, nah baru kita lihat kebutuhan dari bahan baku ya. Bahan bakunya berapa kebutuhannya? Karena sudah kita ketahui unit produksinya ya. Kemudian sudah diketahui standar usage rate-nya masing-masing bahan, maka kita kalikan ya, 250 kalikan 3, 7650 ya. Kemudian ini untuk kayu, karena dia menggunakan kaca juga dikalikan ya, setengah dikalikan 20, jadi 1275. Ini kebutuhan per masing-masing bahan ya. Kemudian kursinya membutuhkan 1,5 ya untuk bahan dari kayu, dikalikan jadi 7575 ya, 7,575 ya. Kemudian karena dia tidak membutuhkan kaca tapi dia membutuhkan busa ya, jadi busanya setengah dikalikan 550 jadi 2525. Nah, kebutuhan dari total kebutuhannya ini ada kayunya 25 ya, kemudian kaca 175 dan busanya 2525. Nah, di sini dia menjadi setelah mendapatkan anggaran kebutuhan bahan baku, baru kita akan pembelian ya. Jadi anggaran pembelian menurut pembelian bahan bakunya ya, ada 3 bahan baku di sini ya. Jadi keperluannya berapa? Nah, sini kan keperluannya di sini ya, 15225, 1275, 2525 ya. Itu keperluannya ya. Kemudian persediaan akhirnya berapa nih? Ada di tabel tadi sebelumnya ya. Persediaan akhir dijumlah, kemudian itu bahan yang siap pakai ya. Bahan siap pakai dikurangi persediaan awal ya, itu. Nah, kemudian jadi rencana pembelian. Nah, rencana pembelian tentunya ada harganya berapa ya? Harganya ada 20.000 ya. Ini 20.000. Jadi nilai pembeliannya adalah 310 juta. Nah, sama juga halnya dengan kaca ya, sama dengan perhitungan kayu ya. Jadi keperluannya 1,275 ya. Kemudian dikalikan dengan ditambahkan dengan persediaan akhirnya. Kemudian itu menjadi bahan yang siap pakai. Kemudian dikurangkan dengan persediaan awal.
Jadi ketemu bahan yang siap dibeli. Rencana pembelian dikalikan dengan harga unitnya, ya. Kalikan harga unitnya ketemu 64 juta 125. Bursa juga sama ya, jadi ada keperluannya 2525, kemudian percayaan akhirnya 375, kemudian dijumlahkan ya, kemudian dikurangkan dengan percayaan awal. Jadi ada cara pembelian dikalikan dengan harganya. Dengan harganya, jadi ketemu harga 39 juta. Kemudian harga pokok bahan baku ya. Nah ini ketika kita sudah mengetahui kuantitinya ya, kuantiti masing-masing baik meja belajar dan kursi, kayunya berapa dibutuhkan, kacanya berapa ya, itu dikalikan dengan harganya ya. Kemudian di total ya, total ketemu 210 juta 375 ribu ya untuk meja belajar. Nah kursinya juga kuantitinya ya udah ketemu ya, 755 kemudian 2525. Nah kemudian dikalikan dengan harganya ya, ketemu di total. Jadi untuk kursi ketemu 399 di total ya, maksudnya total semuanya ya, totalnya adalah 399.750 ribu ya. Kemudian ini schedule persediaan awal dan akhir. Ini dibuat untuk melihat bagaimana sih posisi dari persediaan awal dan akhirnya ya. Nah dari meja belajar ya berapa unit ya, kemudian persediaan awalnya ya, kemudian persediaan akhirnya, kemudian bahan bakunya berapa ya, kemudian dikalikan dengan harganya. Jadi unit dikalikan harga, ketemu total nilai persediaan awal, kemudian total dari nilai persediaan akhir. Nah, tadi bahan baku, kemudian kita tenaga kerja. Perhitungannya sama, yang berbeda adalah angka pengali dari masing-masing departemen tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian dikalikan dengan harga atau tarif biaya dari masing-masing departemen itu ya. Jadi berapa jam dibutuhkan untuk membuat satu meja belajar atau kursi, kemudian berapa harganya gitu ya, biayanya berapa, tarifnya berapa. Jadi dikalikan ya, karena produksi 2.550 dikalikan kebutuhan tenaga kerjanya, hournya, dikalikan tarifnya, jadi ketemu 20.400.000 ya. Nah, ini satu departemen ya, departemen finishingnya karena 1,5 dikalikan tarif 10.000, total 38.250.000. Jadi total 58.650 untuk meja belajar. Untuk kursinya 30.300.000. Nah, totalnya adalah 88.950. Jadi kalau untuk usaha yang dibuat kan mungkin tenaga kerjanya kalau kita memang mau membayar orang untuk mengerjakan, itu bisa kita hitung pakai berapa honornya atau upahnya berapa per jam atau per hari. Nah itu baru kita akan hitung menjadi misalnya apakah pakai UMR misalnya, kita pecah per harinya, misalnya per bulan kan 2.800.000 ya misalnya, berarti per harinya berapa. Nah itu bisa kita hitung. Kita akan ketemu dengan angka tarif ini ya. Jadi tarif ini yang kita berapa menggunakan tarif ya. Sama kalau kita tidak menggunakan karyawan, berarti upah kita berapa kalau kita yang mengerjakan.
Jadi tetap harus dihitung ya, tenaga kita yang membuat produksi barang itu tetap harus dihitung. Kemudian ke overhead, nah ini untuk ke listrik gitu ya contohnya. Jadi pemakaiannya berapa? Nah itu masing-masing jenis barang itu udah ada tarifnya, nggak dikalikan karena ada jumlahnya udah kita ketahui, produksinya dikalikan saja ya di masing-masing departemen. Jadi totalnya adalah 26.615 untuk biaya overhead. Nah, setelah kita mengetahui anggaran bahan baku, ini anggaran tenaga kerja, langsung ya kemudian overhead-nya, nah itu akan menjadi harga pokok produksi. Ya. Harga pokok produksi ini merupakan total dari bahan baku yang komponen dari pembuatan satu barang, bahan baku, tenaga kerja, upah orangnya, dan overhead-nya. Jadi 515, 315. Jadi 515 juta, 315 ribu. Ini menjadi harga pokok produksi. Ya. Nah kemudian untuk menjadi harga pokok penjualan ya, sebelumnya kan kita sudah menghitung persediaan awal, barang yang siap dijual gitu ya, persediaan akhirnya ya. Jadi harga pokok produksi ya ditambahkan dengan persediaan awal ya. Dan awalnya berapa? Kemudian jadi barang yang siap dijual. Kemudian akhir di harga pokok penjualannya 509.315. Kemudian anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi ini mungkin sudah biasa dihitung ya, sudah biasa mengerjakan. Yang sederhananya adalah semua penjualan ya dikurangkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan ya. Jadi bisa di Bandung berapa penjualannya, Jakarta, ke Semarang totalnya 806.250 ribu. Kemudian harga pokok penjualannya ya tadi di sini 509.375. Kemudian ketemu laba kotor ya. Laba kotor dikurangkan dengan biaya-biaya yang lain ya, yang tidak terkait dengan produksi ya, distribusi, administrasi, lain-lain. Dikurangkan 79.650, ketemu laba sebelum pajak. Dikalikan pajak 25%, ketemu 54 juta. Jadi laba bersihnya adalah 162.963.750. Nah, kemudian karena dia perusahaan besar ya, dia ada membagikan dividen, nah itu dihitung laba ditahan. Jadi saldo awalnya 80.250.000, laba bersihnya 162, dijumlahkan, kemudian dikurangkan dengan dividen. Yang ketemu laba ditahan 208.213.750. Nah, seperti yang disampaikan di awal kan sudah dihitung berapa kas saldo awalnya, kemudian dihitung kembali setelah produksi dilakukan gitu ya, berlangsung produksi dan penjualan. Nah, kemudian dihitung kembali ya penerimaan kasnya 346.850, ada kas tersedia 466. Nah, kemudian dikurangkan lagi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan di total ya, pengeluarannya itu 353.886.250. Kemudian mendapatkan saldo kas 112.963.750. Itu ya perhitungannya. Ini menjadi panduan saja ya. Jadi secara angka-angka atau jenis pengeluaran atau jenis pendapatan itu disesuaikan dengan usahanya masing-masing. Kemudian bahan bakunya juga disesuaikan dengan masing-masing barangnya atau jasa yang dibuat. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan, ada yang mau bertanya, mau langsung dikaitkan dengan tugasnya silakan.
atau bertanya terkait materi juga silakan ya. Bisa langsung atau bisa menggunakan chat ya, silakan. Silakan Gusti Agung, Gusti Ayu Agung. Iya, izin bertanya Pak. Ini saya bertanya terkait tugas yang akan kita kerjakan nanti. Ya, silakan. Di sini kan saya lihat ada anggaran produksi menurut produk tahun sekian. Nah, yang kita buat nanti itu, ini kan ada persediaan awal, ada persediaan akhir. Sedangkan kita ini kan, kalau saya membayangkannya itu baru membuat suatu usaha atau memisalkan ini sudah dijalankan. Jadi kalau misalnya kalau baru buat kan kita persediaannya masih nol ya, persediaan awalnya. Jadi kita itu buatnya yang memang dari awal atau memisalkan gitu Pak? Gini, terima kasih Agung. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, karena contoh ini adalah perusahaan yang sudah berjalan, berarti kan dia punya stok barang ya, stok barang, stok bahan. Nah, makanya ada persediaan awal dan akhir. Nah, kalau perusahaan yang atau usaha yang memang baru kita buat, berarti dia tidak ada persediaan ya. Jadi baru menghitung sama mengawalinya dengan target penjualan, anggaran penjualan tetap ya. Itu tetap ada. Kemudian dari rencana penjualan ini kita akan membuat atau membeli bahan baku berapa, seperti itu. Jadi berarti anggaran penjualan dibuat, kemudian anggaran produksi. Anggaran produksinya dihitung dari mana? Nah, barangnya apa yang kita jual? Gus Ayu mau jual apa? Rencananya itu tote bag kayak tas. Oh, tas ya. Ya. Nah, tas ini dibeli atau dibuat? Dibuat, Pak. Dibuat ya. Berarti kalau dibuat berarti kan hampir sama ya. Ada bahan bakunya kain atau kulit atau plastik? Kain, pakai kain. Ya. Berarti kan bahan kain atau misalnya kainnya satu jenis atau banyak jenis berarti kan macam-macam ya. Berarti bahannya kain. Kemudian selain kain apa bahannya? Selain kain ada bahan lain nggak? Mungkin sinyalnya ya. Jadi selain bahannya, bahan kain ada bahan apa? Ya, silakan. Kalau misalnya sejauh ini bahan bakunya kain. Bisa. Bahan bakunya sejauh ini saya masih kain karena memang bahan utamanya kain kanvas, terus overheadnya lebih ke benang seperti itu Pak. Nggak ada bahan nama yang mengkhusus. Oh ya, gini. Berarti bahannya kan kain sama benang ya? Kain sama benang. Kemudian itu menggunakan mesin jahitnya menggunakan listrik apa ini? Apa manual? Listrik. Berarti kan ada biaya listrik sana ya. Nah itu yang saya bilang. Nah listriknya kira-kira saja ya. Kira-kira saja kalau misalnya memang bisa dihitung serat listrik yang memang hanya digunakan untuk usaha itu ya, misalnya satu toko gitu ya, listriknya hanya dinyalakan pada saat mengerjakan itu, berarti itulah biayanya gitu ya. Tapi kalau dikerjakan di rumah digunakan untuk alat listrik yang lain, berarti kira-kira saja ditambah dengan tenaga kerjanya ya, tenaga kerja yang membuat tas itu. Nah itu bahan bakunya. Itu anggaran produksinya seperti itu. Silakan mau ditanggapi lagi. Sudah bisa dipahami Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian siapa yang berikutnya? Tadi ada Cantika, ada Kada Citran. Mana yang duluan silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya izin bertanya, kan dari penjelasan Bapak tadi yang di PPT itu kan mengenai anggaran produksi. Bagaimana dengan anggaran untuk perusahaan dagang Pak? Karena kebetulan saya dengan teman kelompok saya itu untuk
tugasnya ini kita memilih reseller. Jadi untuk itu tuh apakah ada perbedaan? Maksudnya jelas sih pasti ada perbedaannya, tapi lebih spesifiknya tuh di mana aja letak perbedaannya Pak ya? Mungkin bisa Ya, informasikan. Terima untuk kasih. reseller ya. Nah, reseller berarti gini, reseller ini mau menyetok nggak? Dibuat stok nggak? Kalau dari kita sih rencananya tuh beli sejumlah modal yang kita punya. Jadinya otomatis dia kalau stok banyak sih belum Pak ya, karena kita modalnya nggak banyak banget gitu. Tapi cukup lumayan barangnya seperti Oh itu. ya, jadi gini, reseller dalam artian pembeliannya tidak berdasarkan order ya. Jadi gini, kalau ada order langsung jual bukan itu ya. Berarti dia beli dulu kan? Bukan, saya Ya. beli dulu. Nah, kalau beli dulu berarti ongkos produksinya adalah, tanda kutip ya, produksinya adalah pembelian barang ya. Jadi gini, produksi itu bisa diartikan sebagai memproduksi barang atau menyiapkan barang yang untuk dijual ya. Jadi itu dikatakan sebagai ongkos produksi ya. Karena gini, berarti kan cantikannya membeli barang ya. Misalnya ada 10 barang misalnya, jenis ABCD harganya berapa. Nah, itu berarti dibuat listnya. Barang A harga belinya sekian, barang B harga belinya sekian, barang C harga sekian, itu dikalikan semua, itu menjadi harga pembelian. Kemudian pada saat membeli itu ada ongkos kirim nggak gitu ya? Ongkos kirimnya ada atau tidak gitu ya? Ada upah nggak buat timnya Tandika dan teman-teman gitu ya? Nah itu di list ya. Itu menjadi total harga produksinya, ya. Harga produksinya semuanya ditambahkan di sana. Nah baru nanti mau mencari keuntungan berapa, itu akan menjadi harga jual ya. Nah harga jual, ketika ketemu harga jual, baru membuat anggaran penjualan. Harga penjualannya berapa? Katakanlah mungkin sebulan ya, kita anggap sebulan dulu, kita nggak buat setahun karena ini baru tahap awal gitu ya. Sebulan mau buat berapa? Misalnya 10 ya, atau 10 unit barang ABCD, silakan. Misal barang A-nya 5, barang C-nya 10, barang D-nya 2 atau 3 gitu misalnya. Nah itu menjadi anggaran penjualan. Seperti itu Cantika. Silakan ditanggapi. Ya Pak, berarti artinya kalau seandainya karena saya di sini reseller, jadi saya nggak perlu mendetail seperti yang di penjelasan PP tadi. Berarti disesuaikan dengan tugas saya masing-masing, berarti kan Pak ya? Ya betul. Jadi disesuaikan dengan tugas masing-masing ya. Jadi itu hanya sebagai perbandingan saja ya, perhitungannya. Jadi tetap semuanya akan membuat anggaran produksi karena itu menjadi dasar dari pembuatan anggaran penjualan. Gitu. Ya. Baik Pak, sudah bisa dipahami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ingrid, silakan. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya mau bertanya mengenai variasi anggaran. Kan variasi anggaran itu kan untuk mengatasi tingkat perubahan biaya. Jadi kalau berarti nanti kita tuh diharuskan membuat perhitungan anggaran dengan biaya yang berbeda-beda ya Pak? Jadi gini, untuk variasi anggaran ya. Nah, variasi anggaran maksudnya gini, antisipasi dari kenaikan harga barang bahan baku misalnya, atau misalnya kalau grup Cantika tadi pembelian barang gitu ya, karena akan reseller gitu ya. Jadi bukan berarti membuat anggaran yang misalnya ada kira-kira 5 harga, kita buat 5 anggaran, tidak gitu ya. Nah, anggarannya satu gitu ya. Nah, variasi anggaran yang kita buat atau variasi harganya itu menjadi catatan ya. Menjadi catatan, bisa saja dibuat anggaran dalam artian ada hitung-hitungannya ya. Katakanlah misalnya kalau misalnya sudah berjalan selama, ini kan karena awal ya, hitungnya awal. Nah, sekarang bulan September gitu ya. Ketika bulan Oktober
ternyata bahan bakunya fluktuatifnya cukup tinggi gitu ya, cukup tinggi. Misalnya beli kain tadi ya, kainnya naik turun harganya. Nah, harga kain yang kita beli sekarang gitu ya, misalnya per meternya 50.000 gitu ya, kemudian besoknya udah 40 gitu, kedua hari laginya 55 gitu. Nah, kira-kira fluktuasi itu yang kita catat dulu gitu ya. Nah, kita catat fluktuasinya, naik turunnya. Nah, untuk Oktober ketika kita akan buat anggaran bulan berikutnya, itu menjadi dasarnya. Artinya dasarnya apa? Kita berani nggak menyiapkan dana ketika itu harganya naik turun, gitu ya. Jadi ketika kita sudah melihat ada fluktuasi harga, berarti ada kemungkinan kita akan kelebihan uang, ada kemungkinan kita kekurangan di sana. Ya, seperti itu, Ingrid. Baik Pak, terima kasih. Mau ditanggapi lagi, silakan. Ada yang kurang Sudah jelas? cukup paham saya Pak. Ya, terima kasih. Kemudian Nyaman Widya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya Pak, untuk biaya tetap seperti penggunaan kompor itu tetap dimasukkan ke modal gitu Pak? Sorry, yang mau dijual apa? Nyaman. Snack gitu Pak, tapi makai digoreng gitu Pak. Ya, berarti itu kan menggunakan kompor ya. Di sana ada bahan bakunya kompor gas kan, berarti pembelian bahan gas kan, hitungan gasnya digunakan. Nah, untuk kompornya itu kan menjadi modal ya. Modal secara akuntansi kan bisa, kompor gasnya misalnya belinya 150.000 gitu ya. Nah, umurnya berapa tahun dia? Misalnya katakan 1 tahun, berarti kan 1 tahun gunakan bisa penyusutan garis lurus kan dibagi rata ya. Dibagi 12 per tahun, bagi 12 per bulannya berapa? Bisa aja sebagai biaya di sana. Nah, itu menggunakan ilmu akuntansi yang sudah dipelajari. Nggak apa-apa dibuat saja sebagai ininya. Jadi ada biaya penyusutan di sana gitu ya dari kompornya. Artinya ketika itu dialokasikan biayanya, nah selama setahun berarti kita sudah punya biaya untuk membeli yang baru gitu kan, karena sudah kita cadangkan biaya tadi gitu ya, penyusutannya tadi gitu ya. Nah, tapi kalau tidak dianggarkan, tidak dibiayai di situ, ketika kompornya rusak kita nggak ada biaya untuk beli gitu kan. Maksudnya secara hitungan bisnis itu yang kita buat yang sebenarnya ya, yang seharusnya, sebenarnya seharusnya. Nah, walaupun selama ini kan mungkin ada yang usaha, udahlah kan kita pakai kompor di rumah jadi satu gitu ya, sehingga kadang nggak kelihatan biaya kita atau hasilnya nggak kelihatan karena tidak kita pisahkan modal jualan sama modal pribadi ya, uangnya harus kita pisah ya. Nah, perlu saya jelaskan sini. Jadi untuk usaha ini itu harus dipisah ya, modal, baik modal uang atau alat itu dipisah, terutama modal uang ya, itu harus dipisah, uang usaha sama uang pribadi. Nah, untuk modal alat mesin misalnya sepeda motor, komputer yang digunakan atau kompor tadi, silakan jadi satu, tapi kira-kira aja ininya biayanya, seperti itu, nyaman. Berarti untuk biayanya itu kan misalnya untuk 1 bulan, berarti kita pakai biaya untuk 1 bulan aja Pak? Ya, karena anggaran kan dibuat sebulan nih. Kalau selama setahun, menurut saya kayaknya kejauhan nih, karena kita tahap pendek dulu ya. Jadi kita jangan sebulan dulu ya, sebulan. Nah, kemudian bulan berikutnya untuk biar modalnya kelihatan kecil, nggak terlalu besar jadinya. Ya. Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan Kada Citra. Izin bertanya Pak terkait tugas kelompok usahanya. Ya, nah, jadi kebetulan di kelompok kami itu tidak menggunakan listrik Pak. Oh, jadi ya. itu nggak masuk biaya overhead apa bagaimana Pak? Apa kami perlu yang mau dijual apa yang dibuat? Kebetulan kami mau buat kayak minuman kreasi gitu Pak. Jadi kayak tinggal ngeracik gitu aja. Jadi nggak perlu ini tambahan. Ya, berarti kalau tidak ada biaya listrik nggak usah. Artinya gini, kalau tidak ada biaya overhead nggak usah ditambah ya. Jadi kita berarti kan kalau buat minuman itu beli bahan bakunya ya. Bahan bakunya misalnya ada kopinya, ada susunya,
ada teh misalnya, kemudian ada rasanya, ada buah misalnya gitu ya, ada es batunya, itu menjadi bahan baku, kemudian kemasan plastiknya ya, kemasan plastiknya itu menjadi bahan baku, kemudian kalau nanti dijual menggunakan kantong plastik, berarti kan ada lagi bahan baku gitu ya. Berarti ongkos produksinya bahan, ya, bahan baik bahan kemasan dan bahan isi dari minuman itu menjadi biaya produksi dan tenaga kerjanya ya. Jangan lupa berarti harus dibayar upah sendiri ya. Hitung aja kira-kira berapa ya. Mau katakanlah hitungnya gini. UMR itu katakanlah 2,8 juta gitu ya. Itu kan sebulan ya. Nah, sebulan. Kemudian sebulan dibagi berapa hari kerja. Sebulan itu kan 1 minggu libur misalnya ya. Berarti dikurangi 8, kurang lebih 20 hari kerja lah ya. Jadi 20 hari kerja, berarti 2,8 dibagi 20 ya. Itu per hari ya. Nah, per hari itu kerjanya berapa? 8 jam ya. 8 jam kan orang kerja normal kan 8 jam, berarti sehari itu 8 jam. Nah, kalau kerjanya cuma hanya buat satu jam, berarti dibagi 8 ya. Ya. Kalau hanya setengah jam, berarti dibagi 2 lagi kan, dibagi 16 ya gitu ya. Itu hitungan matematika tadi. Makanya ketika kita membuat satu anggaran yang komprehensif, ada ilmu matematika digunakan ya, akuntansi digunakan, statistik digunakan, sama analisa ekonomi misalnya digunakan. Seperti itu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Sekalian sharing usahanya ya dibuat ya, jadi bisa kalau masih ragu perhitungannya ya, pertama ini kita anggaran penjualan sama produksi ya, minggu depan kan kita masuk anggaran penjualan sebenarnya, tapi sekarang biar ada bayangan dulu ya, ketika kita sudah membuat produksinya bahannya apa, nah itu bisa kita menentukan harga pokoknya berapa ya, atau biaya yang dikeluarkan untuk buat satu produksinya berapa. Nanti akan kita tambahkan dengan keuntungan yang mau kita buat berapa, itu akan menjadi harga jual. Nah, harga jual berapa kita akan menjual selama sebulan, misalnya 10 atau 15 atau 20, nah itu tinggal dikalikan saja. Jadi target ya. Silakan Mia. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya mau tanya tentang usahanya Pak. Kalau misalnya kita tidak hitung biaya upah tenaga kerjanya itu boleh Pak. Kemudian nanti perhitungannya itu kita ganti dengan bagi untung dari hasil penjualannya. Apakah boleh seperti itu Pak? Terima kasih Mia. Sebenarnya boleh saja, tapi dalam ilmunya harus dihitung ya. Nah, ini harus saya bedakan ya. Bagi untung tadi itu keuntungan ya, bukan membayar upahnya ya, beda lagi ya. Nah, kenapa harus dihitung? Karena dia akan menjadi komponen dari harga produksi ya. Harga produksi itu menjadi kurang ya. Misal tadi ya, nanti usahanya apa? Jual kue Pak. Jual kuenya apa? Kuenya itu kue bolu. Kue bolu. Nah, kue bolu berarti kan bahannya bolunya jadi satu bulatan besar atau jual per bungkus kecil-kecil? Yang per bungkus kecil-kecil. Nah, katakan satu bolu besar bulat itu bahannya apa? Tepung ya, telur ya, kemudian margarin ya, gluten ya. Nah, kalau ada rasanya lagi, nah itu minimal kan, itu bahan baku. Kemudian
oven ya, oven kan listrik itu ya, oven, kemudian alat untuk pencampur pengaduknya, alat-alat. Nah, itu mungkin alat-alat menjadi modal ya. Nah, untuk mengerjakan kan ada tenaga kerja di situ kan. Itu wajib dihitung ya. Tadi yang saya sampaikan tadi, kira-kira dengan perhitungan per jam tadi ya, upah 2,8 juta misalnya, tapi itu UMR gitu ya. Bisa aja kita kurangkan. Cuma untuk sebagai perbandingan biaya real ini berapa? Kalau bisa digunakan itu kan berarti sudah sesuai upah yang kita gunakan gitu ya. Sehingga ketika sudah membuat harga pokok produksi, bahan bakunya, upahnya, kemudian biaya listriknya gitu udah kita buat, itu menjadi harga ya. Kemudian baru kita tambahkan keuntungan ya. Katakanlah misalnya satu bolu yang utuh itu ya, bahan bakunya membuatnya adalah 20.000 ya, atau 15.000 misalnya, 15.000. Nah, kita jual berapa? Kita jual 15.000, kita jual 25.000 misalnya. Kita nyari untung 10.000 per satu bolu gitu ya. Nah, kemudian itu hitungan penuh gitu ya. Nah, karena dibuat potongan kecil ya, katakanlah misalnya satu potong itu Rp1.000 gitu ya, minimal dapatnya berapa dia kalau jadi itu juga hitungan akuntansi, hati-hati yang hitungnya. Ketika satu bulat itu ya, bulat itu utuh, kita jual dengan harga 25.000 ya. Nah, ketika dipotong kecil-kecil, dijual 1.000 per pieces, berarti mendapat 25 potong gitu ya. Di sana itunya hati-hati menghitungnya. Atau harusnya menjual kecil itu lebih untung ya. Tadi 25.000 bisa motong ya 30 potong gitu ya. Jadi kalau orang membeli utuh lebih murah daripada beli satu-satu seperti itu. Nah, setelah katakanlah dijual satu bolu kan mendapat 25.000 ya, kosnya hanya 15.000. Nah, 10.000 itu keuntungan itu dibagi berdua ya. Nah, itu keuntungan. Nah, ongkos 15.000 itu dipecah lagi untuk ongkosnya berapa upahnya. Katakanlah upahnya 5.000 ya, 10.000 itu bahan baku gitu ya. Berarti 10.000 itu dibayar upahnya gitu ya. Jadi mendapat upah dan dapat keuntungan. Nah, kalau tadi tidak dihitung upahnya, jadi nggak dapat jadi upahnya, hanya dapat bagi untung aja. Seperti itu. Silakan ditanggapi. Baik, sudah paham. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Silakan. Jadi tetap dihitung semua ya, artinya itu yang menyebabkan ketika tidak dihitung ya, jadi tidak real dapatnya ya, harusnya dapat menghitung harga jual menjadi tidak kurang jadinya, tidak maksimal, tidak pas ya, karena ada harga yang tidak dimasukkan ke dalam, ada biaya yang tidak dimasukkan ke harga. Gitu. Silakan yang lain. Silakan Rian. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ingin bertanya, kalau misalnya jasa itu gimana hitungannya Pak? Ya, jasa. Rian mau jual apa? Kan rencananya saya itu kayak reseller jasa gitu Pak. Apa? Jadi misalnya ada satu event, misalnya IO. Ya, jenis itu Pak. Boleh spesifikasikan apa yang kemampuan apa? Misalnya kan ada misalnya event di Politeknik. Nah, jadi dari misalnya perusahaan saya itu melakukan kontrak ke acaranya itu. Nah, terus kita itu juga punya wholesale kontrak ke vendor-vendor lain Pak.
Misalnya untuk vendor lampu kita mencari yang lain, untuk vendor dokumentasi kita cari yang lain gitu Pak. Gini, berarti silakan nanti dijelaskan lengkap ya. Jasa, misalnya Rian jadi IO, tetapi IO-nya ini akan mencari di subkon ya, artinya misalnya dalam satu event, katakanlah mau wisuda ya, nanti wisuda berarti wisuda itu dibutuhkan penata panggung, fotografer gitu ya, jadi Rian mencarikan gitu ya. Iya Pak. Ya, nah jasa berarti kan jasa ya, jasa misalnya ya membuat satu paket wisuda ya, paket foto wisuda lah kan, atau paket foto wisuda berarti Rian mencari seorang fotografer ya, fotografer. Nah fotografer apakah sekaligus sudah mencetak fotonya ya, mencetak fotonya, kemudian lokasi fotonya di mana, apakah membuat background apa namanya, latar belakang yang screen yang ada, kan biasanya pakai banyak pajangan buku gitu ya, screen belakang kita ya, background kita ya, itu misalnya. Nah fotografer, kemudian lokasi pemotoan, kemudian backgroundnya, kemudian cetak fotonya, sekali foto dapat berapa, misalnya dapat 3 atau 4 gitu ya. Nah itu buat dihitung dulu ya, dihitung dulu berapa jasanya, tukang fotonya, cetaknya, backgroundnya, berapa jasanya ini dihitung, baru nanti yang jualnya harus dapat keuntungan di sana. Keuntungan dari mana? Dari upah menawarkan tadi gitu ya. Jadi katakanlah fotografer itu 50.000 gitu ya, jasa ke orangnya, sudah dapat cetak foto 3 foto gitu misalnya, Rian menjualnya berapa? 75.000 misalnya. Nah nanti targetnya mendapatkan berapa wisudawan gitu ya, dapat 5 atau 10, nah itu target acara. Seperti itu Rian. Mohon menanggapi Pak. Ya, misalnya dari saya itu cuma nerima beres gitu Pak, cuma jadi perantara kayak marketplace gitu, gimana Pak? Ya itu maksud saya. Jadi jasanya ini, jasa mencari tenaga ini, Rian harus tidak semata-mata langsung nyari foto ya, nah bingung nanti harganya kan. Nah sebelum menawarkan ke calon wisudawan, Rian sudah mencari beberapa alternatif tukang fotografer nih. Si A misalnya si A-nya berapa paketnya foto sama cetaknya, 70.000 misalnya. Ya, nyari yang B, misalnya 55 atau ada yang 100. Nah, bedanya apa dia? Bisa aja dia murah tapi fotonya cuma 3. Iya 100 tapi udah dapat 10 foto misalnya gitu ya. Nah, memilih yang mana? Jadi dari harga itu misalnya Rian pilih yang harga 70.000 ya. Kemudian Rian jual ke wisudawannya 100.000. Jadi 30.000 selisihnya itu keuntungan. Itu Rian. Itu kan kalau kita yang menentukan gitu Pak ya. Kalau misalnya dari eventnya itu yang memilih sendiri gitu Pak, bagaimana? Kan misalnya kayak kita ngasih list vendor yang kita punya. Nanti dari pihak eventnya itu yang memilih keuntungan itu cuma dari kontrak kita terhadap vendor gitu Pak. Gimana? Jadi kan Rian mencari vendor. Ya misalnya saya mencari vendor, kontrak sama beberapa vendor gitu. Misalnya untuk dipoto dah. Misalnya saya dapat 10. Terus saya menawarkan ke eventnya itu. Kalau kita punya 10 vendor misalnya Pak. Jadi dia sendiri yang menentukan. Nah, untungnya itu nanti sesuai dari margin kontraknya itu. Misalnya dengan vendor A kita dapatnya sekian gitu Pak. Nah itu kembali ke Riannya sebenarnya. Jadi ketika kita menjadi jasa apa namanya vendor tadi ya, meneruskan kepada pengguna gitu ya. Nah sebaiknya sih kita harus tahu dulu ininya paketnya berapa. Dia paketnya berapa, kita tawarkan berapa. Nah kalau misalnya tadi kita
sekian persen dari kontraknya bisa saja gitu ya. Cuma berarti hitungannya adalah satu kontrak itu berapa, satu eventnya berapa. Nah sekarang Rian rencananya mencari berapa pembeli gitu ya. Jadi sekian dapat pembeli, nah itu rencana penjualan jadinya, penjualan jasa gitu ya. Maksud saya biar bisa dijadikan hitungan anggaran perusahaan gitu ya, anggaran penjualan gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Lengkap nggak ini saya penjelasan saya? Masih agak bingung sih sebenarnya Pak. Nah, gini, saya tadi juga gini, ketika mungkin bisa disederhanakan ya. Contohnya event fotografi ya. Nah, Rian seperti apa posisinya? Kayak anggapannya saya jadi Shopee misalnya Pak. Shopee. Ya, menjualnya. Ya, jadi fokusnya cuma kita tuh di digital marketing untuk vendor-vendornya itu Pak. Kalau berarti gini, kalau sebagai vendor promosinya ya, digital marketingnya, nah dibuat tarif jadinya ya, harus buat tarif. Jadi berapa mau ketika ada orang yang mengambil gitu ya, deal dengan ini iklan melalui Shopee-nya Rian gitu ya, mau minta berapa biayanya gitu. Jadi misal skala satu itu misalnya satu konsumen misalnya 5.000 gitu misalnya, atau 100.000 misalnya. Itu. Jadi di sana, nah berarti target anggarannya Rian berarti saya akan kira-kira saya mendapatkan 20 pelanggan gitu. Seperti itu. Jadi jadi ditentukan ketika harus menentukan biayanya berapa, Rian harus mendapat uang dari dia gitu. Itu seperti itu. Nanti dia yang nego ya. Jadi dia yang nego. Ya baik Pak, sudah mulai nangkap. Ya, makasih Rian. Silakan yang lain. Nah, ada juga contoh ya, sebagai perbanding misalnya digital marketing itu ya, ada yang fotografer ya, fotografer makanan ya, food di restoran itu, misalnya dia mengambil 10 foto ya, foto 10 menu dengan harga 500.000, 400.000 ya. Jadi masing-masing foto mendapat 8 gambar, masing-masing menu mendapat 8 gambar gitu ya. Jadi misalnya 5 menu makanan, masing-masing makanan itu 8 foto, jadi 40 foto dapatnya gitu. Itu misalnya, itu contohnya Rian. Nah, kalau tadi misalnya event apapun, event apa yang akan dijual gitu ya, fotografer atau pasang lampu atau sound system gitu ya. Nah, ditargetkan saja dia untuk sound system ketika ada yang deal, saya minta angka 100.000 gitu misalnya. Jadi sana. Nah, target anggarannya berapa jadinya? Misalnya saya yakin dapat 10 orderan gitu, berarti 10 kali 100 dapat 1 juta. Begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, yang lain silakan. Sekalian sharing usahanya ya.
Yang buat jasa siapa saja? Yang jasa. Selain Rian ada yang jual jasa nggak? Yang lain cuma barang ya? Iya, Pak. Silakan kalau ada yang masih ragu atau mau sharing, silakan ya. Sambil saya coba absen ya. Belum bisa juga ya, nggak apa-apa ya. Baik, ada yang lagi? Silakan yang masih mau bertanya. Coba saya lihat ini ya daftarnya. Untuk perhitungan bahan bakunya, produksi bisa ya? Sudah pada jelas. Sejauh ini sudah. Dari Ini saya ada juga yang, sudah. ini ada yang buat bibit unggul nih, siapa nih? Ide Bagus Rian. Bisa dijelaskan mungkin? Halo. Ya, sebelumnya kan saya masih bingung kemarin untuk jasanya itu, Pak. Soalnya kan isi HPP-nya itu. Jadinya saya mikirnya untuk buat budidaya lidah buaya gitu, Pak. Halo. Ya, silakan. Ini kan apa namanya? Menjual bibit unggul ya, bukan? Enggak, tuh namanya aja, Pak. Ini yang Ide Bagus Rian Art-nya, Anak Agung Murah,
Putu Rian Pramana, KDM Mahayoga, bukan, ya agriculture. Iya Pak. Yang ini atau beda dengan yang disampaikan tadi? Awalnya yang itu Pak, cuma kan karena itulah kemarin maunya jasa, cuma masih bingung Pak untuk perhitungannya itu. Ya, maksudnya mau pakai yang ini, agriculture ini apa yang tadi, yang jasa tadi? Masih runding sama timnya Pak, untuk kelompoknya. Ya, kalau pakai yang ini bibit unggul ini nggak apa-apa sebenarnya, tapi tinggal di ini aja apa yang mau bibit, apa yang mau dijual gitu kan, harganya berapa, jadi kan membeli bibit jadinya, ya membeli bibit berapa per batang, per bijinya, nanti itu yang dijual. Yang berarti masih ragu nih, idenya ada yang jasa tadi ya? Ya antara dua itu dah Pak. Soalnya kalau lidah buaya kan bapaknya minta tadi sebulan, sedangkan lidah buaya 6 bulan paling cepat dia Pak. Gini, nggak apa-apa ya maksud saya, tidak harus sebulan ya. Jadi sebulan kan misalnya kalau nanam jagung itu 3 bulan. Maksud saya gini, anggaran penjualannya itu berarti kalau 6 bulan, berarti kan di bulan ke-7 gitu ya. Nanti disesuaikan ya. Maksud saya disesuaikan dengan jenis produknya gitu ya. Maksud saya gini, kalau sebulan untuk yang jual apa ya, roti itu ya yang langsung sekarang buat dijual besok bisa gitu kan, begitu. Tapi kalau kayak tadi agriculture panen apa pertanian bisa ada yang 3 bulan lebih cepat ya, jagung ya. Kalau misalnya ada buaya 6 bulan berarti penjualannya baru bulan ke-7 kan gitu. Nggak apa-apa Rian. Jadi silakan ini lagi ya, nggak masalah dengan ininya ya, produknya ya. Tapi hasil tidak harus sebulan ya. Maksud saya sebulan itu adalah untuk produk yang memang yang dijual, bisa langsung dijual, gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yang lain mau sharing mungkin? Masih ada yang ditanyakan? Kalau untuk reseller, tadi sudah contohnya ya. Ya, ada juga yang Pandai Putu Widi nih, yang buat apa? Nashbox sama churros ya. Mau sharing silakan. Gini sih Pak, awalnya kita masih bingung mau ngambil keduanya atau satu, tapi akhirnya kita mikir nggak maunya jualan yang churros aja Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi memang kalau menjual dua itu kira-kira menjadi komplementer atau saling tertarik gitu ya. Atau kalau katakanlah kalau dua berikan modalnya lebih besar ya, bahan juga lebih banyak gitu ya. Pak, benar. Nah, memang kadang lebih baik satu fokus di satu, kenapa satu lebih mudah untuk mengolah bahan bakunya. Semakin sedikit barang yang dijual jenisnya, semakin mudah menentukan bahan bakunya, seperti itu sih. Jadi cadangan biaya juga lebih murah. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Kalau yang Nia sama
peratnya ini mekar mesari ini apa nih? Kue yang tadi. Bolu ya? Iya. Bolu ya? Oke. Iya. Kalau yang apa? Merek apa? Citra tadi itu yang minuman ya? Sama Mirayani ya? Iya, Pak. Ada yang mau sharing lagi? Silakan. Ada yang belum buat ya? Ini apa ada semua? Untuk tugas ini. Saya sudah. Saya sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada yang masih ragu dengan apa materi tadi, apa poin yang tadi ya, poin-poin tadi, anggaran penting tadi sih anggaran produksi sama anggaran penjualan ya. Karena tahap awal anggaran produksi yang paling penting, jasa atau barang untuk menentukan harga produksi berapa, baru kita lihat keuntungan. Nah, ketika melihat keuntungan berapa untuk menjadi harga jual, kita juga melirik kiri kanan ya pesaingnya. Jadi misalnya churros tadi ya, churros itu dijualnya di mana, harganya berapa gitu ya. Jadi lihat pembandingnya, jangan kan tetap harga produksi pertama ditambah dengan keuntungan jadi harga jual. Nah, ketika sudah menemukan harga jualnya suatu angka, cek di pasar, di browsing aja harga ini berapa gitu ya. Gramnya berapa misalnya, besar kecilnya seperti apa, masuk akal nggak gitu. Silakan Gus Ayu Agung Trisna. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana nanti anggaran komprehensifnya jika saya nanti ingin saya buat itu, sistemnya akan mengambil barang sudah mendapat orderan atau pre-order itu, apakah untuk schedule persediaan awal dan akhirnya tetap akan dibuat, Pak? Terima kasih. Maaf, bisa diulang, Gus Agung. Artinya barang yang dijual berdasarkan order ya? Iya, Pak. Barangnya apa yang mau dijual? Seperti cemilan gitu, Pak. Gini, artinya tidak ada produksi berarti ya? Tidak. Tidak ada produksi, dijual berdasarkan pemesanan. Ya, kayak reseller itu, Pak. Iya, kalau gini misalnya, membeli barang itu dulu baru dijual atau membeli barang itu setelah ada pesanan? Membeli barang setelah pesanan kayak pre-order gitu, Pak. Jika udah ada orderan baru kita membeli barangnya itu. Baru iya, ngambil berarti barang. mengambil barang ya. Nah, kan nggak ada stok ya. Ya, nggak ada stok kan ya. Iya. Ya, artinya berarti dihitungnya jasa saja ya. Jasa jadinya ya. Jadi jasa resellernya itu berapa? Jadi katakanlah sama nggak untuk semua barang? Apapun barang yang dipesan itu harganya sama? Belum tahu ini Pak, nanti harga barangnya berapa aja. Soalnya kan belum coba bisnis itu, cuma rencananya aja Pak. Oh ya, jadi gini, ketika reseller berarti gini, dicek dulu ya, maksudnya gini, ketika reseller, nah harusnya kan yang kita jual itu lebih, maksudnya tidak menjadi terlalu mahal ya dibandingkan orang membeli langsung gitu ya. Ya, nah lebih baik lagi adalah ketika kita resellernya harga beli kita ke produsen itu jauh lebih murah ketika orang itu langsung beli ke sana gitu ya. Jadi harga distributor kalau kita bilang ya,
Jadi berbeda ya. Sehingga harga yang kita jual itu hampir sama dengan harga yang dibeli di produsen itu. Tapi karena kita menjadi reseller atau distributornya menjadi dapat untung gitu ya. Gitu. Iya, Pak. Iya, Jadi katakanlah kalau dia membeli ke sana langsung, misalnya 25.000 ya. Nah, dibeli di kita juga hampir sama 25.000 gitu ya. Tapi kita menjual 25.000 dan dapat untung gitu. Misalnya. Iya, Pak. Nah, ya. Tadi kalau kita misalnya menjual 30.000, sedangkan dia bisa beli 25.000 dengan mungkin usaha ekstra lebih sedikit, ya dia mending langsung beli ke sana, kenapa beli di kita gitu. Itu maksud saya ngecek pada saat kita membeli atau pada saat ada order itu, nah kita akan mencari keuntungannya dan menambahkan hanya ongkos kirim atau menaikkan harga barangnya gitu ya. Itu diperhatikan. Sorry, nanti ada promosi nggak? Maksud saya gini, ketika menjadi reseller ini membuat cara menjualnya gimana? Nanti maunya media sosial gitu, Pak. Kita giniin lewat media sosial, habis itu ngambil barang itu Kak, pembelinya tuh ngambil barangnya ke home store kita kayak di rumah. Kita sediaan di rumah gitu, Pak. Nanti pelanggannya bisa ngambil atau nggak sistemnya COD gitu. Nah, berarti kan pada saat menawarkan di medsos itu berarti kan kita menyantumkan harga ya? Iya, Pak. Ya. Nah, tadi yang saya sampaikan, ketika kita mencantumkan harga, berarti harus dipastikan harganya jauh tadi ya, kita mendapatnya belinya jauh lebih murah ke produsennya. Ya, biasanya ada harga reseller itu kan Ya, jadi itu. lebih murah, Pak. Ya. Nah, itu pastikan ya. Jadi jangan sampai harga yang kita tawarkan itu dia bisa mendapat lebih murah gitu ya. Jadi lebih menarik dia memesan ke kita daripada ke tempat lain karena kita dengan harga segitu kita sudah mendapat keuntungan seperti itu. Iya, Pak. Ada lagi? Jadi pertanyaan yang tadi itu Pak, berarti itu ke jasa jadinya Pak ya? Ya, jasa. Itu jasa ya. Jadi jasa. Karena kita tidak kita tidak punya stok ya. Kita tidak memproduksi kan. Beda dengan tadi Cantika ya, yang membeli barang, banyak barang kemudian dijual gitu ya. Berarti kita ada stok barang yang kita beli di awal. Ini kan nggak ada artinya belum ada order pun dia sudah beli barang ya. Nah, kalau reseller kan dia kalau tidak ada order kita tidak menjual, kita tidak membeli kan gitu ya. Gitu. Bisa baik, Pak. Ya. Bisa dipahami. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yang lain mungkin dari pertanyaan tadi ada yang masih ragu mungkin ya sekarang. Ada lagi pertanyaan mungkin? Silakan Bella sama Putri. Selamat sore Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kan saya menjalankan membuat snack churros itu dari pengolahan sampai
produknya dijual. Ya. Nah, itu departemennya bisa dijadiin satu atau harus dipisah-pisah ya, Pak? Kalau kita kan home industry ya, sendiri gitu ya, itu bisa dijadikan satu. Kalau yang pabrik itu sebenarnya bisa dipisah sesuai dengan kenapa dipisah, karena memang katakanlah gini, saya contohkan tadi ke kursi ya, jadi kan dari kayunya dipotong gitu ya, tukang potongnya beda, kemudian tukang rakitnya berbeda, jadi finishingnya berbeda, itu kenapa dipisah, bukan satu orang yang mengerjakan gitu ya. Nah, kalau misalnya churros tadi ya, bisa aja dipisah. Jadi misalnya bisa, kalau churros itu kan dari tepung gitu ya, tepung kemudian jadi adonan, habis adonan apa dia? Adonan perlu di oven nggak? Digoreng langsung. Digoreng ya. Jadi misalnya pada saat dia buat adonan, kemudian yang buat adonannya beda, kemudian yang gorengnya beda, bisa saja ya dipisah. Tapi kalau menurut saya sih lebih simpelnya langsung saja ya. Jadi adonan berarti kan bahannya tepung, kemudian telur misalnya, apalagi bahan-bahannya itu diadon gitu, diaduk, jadi adonan tinggal digoreng ya. Digoreng kan habis digoreng jadi ada coklatnya ya, isi coklat ya. Iya Pak, topping. Ya dikasih coklat, nah toppingnya. Nah kalau misalnya yang mengerjakan satu orang gitu ya, itu bisa menjadi satu ya. Tapi kalau misalnya yang aduknya berbeda gitu ya, misalnya gini, setelah ini berkembang gitu ya, berkembang jadi besar-besar gitu ya, jadi bagian buat adonannya tersendiri ya, dan bagian gorengnya tersendiri gitu ya. Kemudian di bagian apa namanya yang finishing buat coklat tersendiri, nah itu bisa. Jadi tiga orang pekerja ini dibayarnya kan berbeda dia. Nah di situ departemennya dipisah gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dalam skop kecil, jadi hanya satu orang yang mengerjakan, dia atau berdua lah ya, berdua jadi satu gitu, bekerja bareng gitu, tidak memisahkan upah dan jadi satu gitu ya. Jadi buat adonan, jadi kadang si A adonan, si B-nya goreng, terus kembalikan B goreng A-nya gitu. Jadi berputar gitu ya. Siapa aja yang mengerjakan berarti hitungnya satu. Jadi tinggal perhitungannya adalah bahan bakunya, kemudian ongkos buatnya, nah itu menjadi apalagi kalau goreng gas ya. Nah, ada listrik pakai nggak listrik? Rencananya kan ada yang dijual frozen gitu Pak, jadi pakai. Oh ya, ya berarti ada ongkos itunya ya, listriknya ada, itu baru dihitung semua ya, dihitung semua, baru ditentukan harga jualnya. Harga jualnya sehingga kayak penjelasan saya tadi, upah kita sudah dihitung ya. Nah kalau mendapat harga jualnya sudah kita tambah keuntungan, pas lakunya sesuai dengan penjualan, berarti kita dapat untung, kemudian ongkos kita juga dibayar, gitu ya. Itu Bill. Baik Pak. Bisa dipahami? Ya. Bisa. Satu lagi silakan tadi siapa? Putri ya kalau salah ya. Tadi siapa yang bertanya mau bertanya bersama dengan Bella? Masih ada? Tadi kayaknya ada 2 orang yang mau bertanya.
Silakan kalau masih ada pertanyaan. Dari saya sudah cukup, Pak. Oke, ada yang lain? Kita sampai jam berapa? Sampai jam 5, Pak. Sudah absen semua ya? Yang di GC sudah, Pak. Nanti aktivitasnya diisi ya, seperti biasa ya. Tidak ada lagi pertanyaan, sudah jelas ya. Jadi untuk tugasnya yang masih belum mengisi atau belum lengkap, silakan dilengkapi ya. Jadi minggu depan kita masuk ke anggaran penjualan, nah itu bisa kita detailkan ya. Tadi kan masih banyak yang ragu menentukan ongkos produksinya ya. Nah silakan dicek kembali bahan bakunya, proses produksinya, ditambahkan dengan ongkos tenaga kerjanya, baru ditambah keuntungan menjadi harga jual. Ya, nanti baru dihitung berapa target penjualannya. Nanti akan menjadi anggaran penjualan. Nah, untuk berapa lamanya, setahun atau sebulan, 6 bulan, 3 bulan, silakan dibuat termnya ya, itu bebas ya. Jadi sesuai dengan perkiraannya. Jadi kalau misalnya setahun, berarti kan dibagi per bulannya berapa, atau sebaliknya kalau per bulan, berarti kalau setahun itu kan tinggal dikalikan 12 ya. Atau misalnya sebulan dulu, nanti bulan keduanya disesuaikan, bisa aja gitu ya. Jadi disesuaikan. Mungkin cukup, ada tambahan lagi? Ada yang masih mau bertanya? Cukup? Ya, baik kalau sudah cukup untuk absennya sementara belum bisa ya di Sion ya, tapi kita backup di Classroom-nya. Nanti saya coba kembali. Baik, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan di anggaran penjualan. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak.